Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas ketaatan kepada Allah, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa senantiasa konsisten di dalam menuntut ilmu. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak akan sanggup. Disebabkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Tetapi kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Dan para ulama mengatakan rukun syukur itu ada 3. Agar seseorang menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, dia harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Artinya meyakini dan menyandarkan semua apa yang dia dapatkan itu dari Allah. Walaupun di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk ikhtiar, kita diperintahkan untuk menempuh sebab, tetapi alhasil akhir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka tatkala kita mendapatkan nikmat sedikit maupun banyak, semuanya itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Setelah hati kita gunakan bersyukur, maka kita bersyukur dengan lisan kita. Dan sejatinya lisan itu membenarkan apa yang ada di hati. Ya, bukti agar diketahui kecocokan apa yang ada di dalam hati itu dapat dilihat dengan apa yang terpancar yang diucapkan dengan lisan. Sehingga seseorang yang ingin masuk Islam, dia memang harus beriman kepada Allah di dalam hatinya. Dia harus mengimani apa yang menjadi ketentuan yang harus dia imani dalam Islam. Tetapi apakah cukup dengan iman di dalam hati? Tidak. Dia mengucapkan kalimat syahadat dengan lisan dia. Maka tatkala kita bersyukur juga demikian. Kita bersyukur dengan hati, menyandarkan semua nikmat dari Allah. Kemudian setelah itu kita gunakan lisan kita untuk memperbanyak pujian kepada Allah. Karena sejatinya, ya, kalau seseorang itu diberikan kebaikan oleh orang lain, maka dia akan mudah berterima kasih kepadanya, mudah menyebut-nyebut kebaikannya. Contoh kecilnya saja, tatkala kita diperlakukan baik oleh orang lain, kita sebut-sebut orang tersebut, kita ucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih ya, jazakallah khair, dan seterusnya. Itu baru makhluk yang berbuat baik dan tidak seberapa kebaikan yang diberikan kepada kita. Tetapi bayangkan Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kebaikan dari semenjak kita berada di dalam perut ibu kita hingga sekarang. Maka Allah pantas untuk senantiasa kita puji, Allah pantas untuk senantiasa kita sanjung.
Makanya dalam Islam diajarkan kepada kita kalau kita mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau minimalnya ucapkan alhamdulillah. Bahkan tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang kita tidak sukai, maka Nabi mengajarkan kepada kita pun untuk tetap mengucapkan alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillahi ala kulli hal. Intinya, bagaimanapun keadaan kita, perbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak pujian kepada Allah. Kemudian yang terakhir, agar benar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur dengan anggota badan kita. Artinya apa? Kita bersyukur dengan mengaplikasikan syukur tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Atau secara global, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan dikatakan bersyukur sampai kita menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, bagaimana bersyukur? Akui Allah yang memberikan kesehatan tersebut, kemudian memperbanyak pujian kepada Allah. Kesehatan tersebut digunakan untuk ibadah, memperbanyak sujud, memperbanyak ruku, memperbanyak baca Al-Quran. Itu baru dikatakan orang yang bersyukur. Dan Nabi SAW mencontohkan perihal ini kepada kita. Suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh istrinya, karena Rasulullah SAW salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah SAW salat sampai kakinya pecah-pecah, saking lamanya beliau salat, sehingga istrinya bertanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Bukankah sudah dijamin ampunan dosa untuk dirimu? Bukankah sudah dijamin engkau akan masuk surga? Apa jawaban Nabi SAW? Sekalipun beliau memiliki jaminan masuk surga, jaminan pengampunan dosa, beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi SAW bersyukur dengan semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian. Anda mengaku bersyukur terhadap sebuah nikmat, gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga inilah yang menjadikan seorang itu benar syukurnya. Bersyukur dengan tadi hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan yang menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya rasa perlu menyampaikan ini? Karena sejatinya ikhwan sekalian, ketahuilah dan akhwat sekalian, orang yang bersyukur di dalam Al-Quran itu sedikit. Orang yang bersyukur itu yang benar syukurnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya bagaimana? Yang banyak adalah mereka yang hanya sekedar mengaku-ngaku bersyukur. Dan umumnya manusia seperti itu. Mereka mengatakan syukur itu dengan ucapan alhamdulillah saja. Mau mereka meyakini dalam hati atau tidak, nggak ada urusan. Mau mereka menggunakan nikmat untuk ketaatan atau kemaksiatan, nggak ada urusan. Yang penting alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan saking parahnya ada yang bermaksiat sambil mengucapkan alhamdulillah. Padahal tidak. Ketiga-tiga perkara tersebut harus terpenuhi, barulah seseorang itu dikatakan syukurnya benar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur dengan kesehatan kita bersyukur dengan waktu luang kita, di mana banyaknya manusia di jam-jam saat ini masih sibuk bekerja, masih sibuk dengan dunia mereka. Kita diberikan waktu luang, kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan hidayah, taufik, tergerakkan hadir ke tempat ini, maka ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri dengan senantiasa memaksimalkan diri dalam mengambil faidah di dalam majelis ilmu. Kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya kita menyebutkan akan besarnya nikmat persahabatan yang Allah berikan kepada seseorang, dan kita sudah menyebutkan bahwasanya suri tauladan kita Rasulullah SAW saja membutuhkan partner, membutuhkan teman, dan beliau diberikan sahabat yang sangat luar biasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Kemudian kita sudah menyebutkan juga bagaimana cara menjaga kiat agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga. Walaupun kita belum menyelesaikannya semuanya, ya, tetapi kita sudah sebutkan beberapa poin karena sejatinya Islam agama yang sempurna. Semua diajarkan dalam Islam. Jangankan perkara menjaga persahabatan yang merupakan sesuatu yang sangat penting, perkara keluar masuk kamar mandi saja diajarkan dalam Islam. Maka tinggal tugas kita belajar, tinggal tugas kita mengamalkan apa yang kita pelajari agar benar-benar persahabatan kita itu hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk murajaah, yang pertama, bagaimana cara agar persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah membangun persahabatan tersebut di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa yang tidak dibangun karena Allah maka akan lenyap. Apa yang tidak dibangun atas keimanan, ketakwaan maka akan sirna. Maka bangun persahabatan Anda, bangun pertemanan Anda, bangun relasi Anda atas dasar ketakwaan kepada Allah, maka itulah yang kekal hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sahabat agar langgeng persahabatannya hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di dalam persahabatan tersebut kita memiliki andil untuk saling membantu dan saling melengkapi. Roda kehidupan berputar, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Begitupun juga sahabat kita, ada kalanya dia senang, ada kalanya dia susah. Maka tatkala sahabat kita susah, kita tidak menutup mata dan kita bantu mereka, karena sejatinya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya yang diberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini kita sampaikan pada pertemuan kemarin, pekan kemarin, agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam bermuamalah antar kita dengan sahabat kita, hendaknya kita berusaha menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau ini tidak ada, maka kita di dalam persahabatan tersebut tidak akan bertahan lama. Jangankan hingga ke surga Allah, di dunia saja, kalau tidak ada rasa untuk saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya, maka pertemanan akan rusak. Bagaimana lagi bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan juga pada pertemuan yang sebelumnya, sesungguhnya harta, sesungguhnya darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu haram hukumnya untuk dilanggar, itu haram hukumnya untuk dirusak, untuk dinodai. Dan kita sudah sebutkan juga pada pertemuan yang kemarin bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan, terlebih lagi orang yang kita bersahabat dengannya memiliki jasa yang besar kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya dalam Islam Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikannya dengan yang semisal. Kalau kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah mereka sampai kita benar-benar meyakini kita sungguh telah membalas kebaikan mereka. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Apalagi kalau orang yang banyak berbuat baik kepada kita, kita rusak kehormatan dia, maka ini sungguh benar-benar parah kerusakannya di dalam agama kita. Kemudian kita juga sebutkan pada pertemuan kemarin, di antara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah disebabkan lisan dan kemaluan mereka. Maka dari itu kita jaga kehormatan sahabat kita jaga kehormatan saudara kita dengan tidak boleh menghina mereka. Walaupun sebagian orang mengatakan kita itu kalau sudah bersahabat tidak ada batasan. Kita itu kalau sudah dekat nggak ada lagi malu, nggak ada lagi pekewu dan seterusnya, tidak. Walaupun kita sudah dekat sedekat apapun, kita tidak boleh menghina. Bukankah Nabi SAW sangat dekat dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq? Bahkan bukan hanya sahabat, beliau adalah sekaligus mertua Nabi SAW. Tapi apakah pernah kita melihat, apakah kita pernah mendengar riwayat Nabi SAW mencela beliau? Jangankan beliau yang sahabat dekat beliau, bahkan Nabi SAW tidak pernah mencela seseorang sekalipun. Maka inilah suri tauladan kita. Kita nggak boleh mencela orang lain,
Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan kemarin, Nabi SAW melarang kita untuk mencela seekor ayam. Seekor ayam aja kita dilarang untuk mencela, karena Nabi mengatakan sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan kalian untuk sholat. Maka jangan dicela. Kalaulah seekor ayam dilarang untuk mencela, bagaimana dengan manusia? Maka kita harus perhatikan baik-baik, jaga lisan kita. Jangan sampai kita mencoreng kehormatan orang lain, apalagi itu adalah sahabat kita. Kita ingin langgeng hingga ke surga, jaga perihal tersebut, jaga lisan kita. Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisanihi." Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu bersumber dari lisan mereka. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menjaga kehormatan sahabat kita? Tadi dikatakan yang pertama tadi dengan mengkontrol lisan kita dari mencaci, memaki, merendahkan dan sebagainya. Maka di antara bentuk menjaga kehormatan saudara kita adalah menjaga rahasia sahabat kita. Ya, kalau ada seseorang yang berkawan dan mereka berkawan sudah sangat akrab, maka sangat-sangat memungkinkan salah satu dari kedua belah pihak tersebut akan menceritakan sesuatu yang menjadi rahasia dia, yang bukan untuk dikonsumsi publik. Sebagai bentuk dia mempercayai orang tersebut sebagai sahabatnya, dia akan mudah membuka sesuatu yang sebenarnya tidak dia buka kepada orang lain, dan itu disebut dengan rahasia. Maka untuk menjaga kehormatan saudara kita, tatkala kita diberikan rahasia, maka kita berusaha menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang amanah. Nabi SAW bersabda, "Idza haddasa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila seseorang berbicara dengan sesuatu pembicaraan, lalu dia dari gerak-geriknya seakan-akan minta untuk dirahasiakan, maka itu adalah amanah. Maka kalau Anda ingin persahabatan Anda langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang amanah. Tatkala sahabat Anda berpesan, "Saya ingin bercerita kepadamu, tapi tolong perbicaraan ini hanya antara kamu dengan saya dan juga Allah Subhanahu wa taala," maka disimpan baik-baik. Maka kita harus simpan. Maka itu adalah amanah. Jangan seperti sebagian orang di zaman sekarang, tatkala ada diberikan suatu rahasia, dia mengatakan kepada orang lain, "Sebenarnya saya dilarang bicarakan ini, tapi ya sudah karena kamu ini tidak apa-apa, tapi kamu jangan ceritakan orang lain." Terus berpindah kepada yang satunya begitu lagi. Akhirnya perkara yang seharusnya tidak diketahui oleh umum, yang diamanahkan sahabat kita, diketahui oleh banyak orang. Dan itulah di antara celah atau di antara pintu yang menjadikan persahabatan, jangankan langgeng ke surga, di dunia saja pun tidak langgeng. Kemudian yang keempat, ya, setelah kita, yang ketiga adalah menjaga kehormatan sahabat kita. Bagaimana agar kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat adalah menjauhi buruk sangka kepada sahabat kita. Bagaimana agar pertemanan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar pertemanan kita awet hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala? Adalah menjauhi buruk sangka kepada sahabat kita dan umumnya kepada kaum muslimin secara umum. Jangankan kepada sahabat kita, semua orang-orang yang beriman, walaupun mungkin kita tidak akrab kepada mereka, tapi mereka saudara kita, orang yang beriman, maka jauhi buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka-prasangka tersebut adalah dosa. Maka kedepankan baik sangka, kedepankan husnuzan, ya, apalagi kepada sahabat kita. Jangan sampai kita suuzon kepada mereka, ya. Tatkala ada sesuatu yang datang atau mungkin sesuatu yang kita lihat, maka jangan mudah menyimpulkan. Tatkala ada berita yang datang, bagaimana adab di dalam muamalah Islam? Apabila datang info, apabila datang kabar,
kita tidak makan mentah-mentah, tetapi kita tabayun akan kebenarannya. Itu sifat ideal seorang mukmin. Tatkala ada kabar, kita tabayun. Benarkah seperti ini? Saya mendapatkan info seperti ini, mohon maaf, apakah benar seperti ini? Tidak langsung menduga-duga atau prasangka atau bahkan sampai memvonis, tidak. Kemudian tatkala kita melihat saudara kita atau sahabat kita melakukan perkara yang buruk di penglihatan mata kita, maka jangan kedepankan buruk sangka, akan tetapi kedepankanlah berbaik sangka. Kenapa? Karena sejatinya seorang ulama bernama Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengatakan, iyyaka min kalamin ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta wazirta wa dzalika su'udz dhanni bi akhika. Disebutkan oleh seorang ulama Al-Muzani, Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, waspadalah kalian wahai kaum muslimin, waspadalah bagi kalian, jauhilah dari kalian, hati-hatilah dari apa? Dari ucapan yang jika kamu benar, kamu tidak diberikan pahala. Jika kamu benar, kamu tidak diberikan pahala. Itu kan prasangka seperti itu. Ada apa-apa, berburuk sangka. Kalaulah yang kita sangkakan itu benar, kita nggak dapat pahala. Tetapi sebagian besar prasangka-prasangka itu mengarah kepada keburukan. Dan bagaimana perkataan beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, jauhilah, waspadalah dari perkataan yang apabila kalian benar kalian gak dapat pahala, tapi kalau kalian salah kalian dapatkan dosa. Apa itu? Wadzalika su'ul dhanni bi akhika. Itu adalah ucapan berburuk sangkanya Anda kepada saudara Anda semuslim. Maka kedepankan baik sangka. Kemudian disebutkan juga oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khairan wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah engkau menyangka, janganlah engkau menggunakan dugaan-dugaan buruk sebuah kalimat yang keluar dari saudaramu, sedangkan engkau masih bisa mendapatkan ruang kebaikan dalam memahaminya. Ini perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, janganlah kita atau janganlah Anda berburuk sangka atas ucapan yang keluar dari mulut saudaramu, kalau Anda masih bisa mendapatkan celah untuk membawanya kepada arah yang positif. Kan seperti itu. Di antara celah utama atau sumber utama terjadi perpecahan disebabkan miskomunikasi. Tatkala terjadi miskomunikasi, atau mungkin Anda mengucapkan salam, assalamualaikum, kok tidak dijawab, jangan buruk sangka, mungkin dia enggak dengar. Atau tatkala Anda mengucapkan sesuatu kok dia kurang respon, atau mungkin dia mengucapkan, membalas perkataan kita dengan ucapan yang enggak nyambung, atau mungkin ucapan yang menyinggung, maka jangan bawa dia kepada buruk sangka. Selagi Anda mendapatkan celah untuk membawa kepada positif, perkara yang positif, berbaik sangka, maka bawalah. Itu kata al-Imam, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedepankan berbaik sangka kepada sesama kita kaum muslimin, apalagi sahabat kita, ya. Jauhi buruk sangka, ya, jauhi prasangka-prasangka, karena kita sudah paham, ya, bahwasanya prasangka sebagian besarnya itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, bagaimana cara agar kita bisa membawa persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima adalah menghindari debat kusir. Menghindari debat kusir. Bagaimana dikatakan debat kusir itu? Debat kusir itu cirinya adalah yang pertama, masing-masing dari kedua belah pihak ingin melihatkan eksistensinya. Pokoknya aku yang paling.
Kalau sudah terjadi perdebatan, keluar kalimat pokoknya, nah itu sudah tidak jauh-jauh dari debat kusir. Maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Selama kita bersahabat, selama kita menjalin hubungan dengan orang lain, maka kita tidak akan lepas dari diskusi. Dan diskusi, ya, itu perkara yang baik. Apalagi kalau memang benar-benar untuk mencari kebenaran. Tetapi kalau diskusi tersebut cuma menang-menangan, hebat-hebatan, mana yang paling besar suaranya, mana yang paling bagus retorikanya, mana yang paling banyak pendukungnya, maka itu ditinggalkan. Itu semua debat kusir. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan, bukankah debat itu diantara metode menyampaikan dakwah? Bukankah diskusi itu diantara metode untuk menyampaikan ilmu? Kita katakan iya. Tetapi kita bisa lihat ayatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbik." Serulah, dakwakanlah kepada jalan Rabbmu dengan apa? Bil hikmati wal mau'izah al hasanah, dengan hikmah dan dengan al-mau'izah, peringatan-peringatan. Kemudian apa Allah mengatakan? Wajadilhum. Bagaimana? Kemudian diskusilah. Maka di sini kita bisa lihat ada perintah oleh Allah untuk berdiskusi. Maka diskusi itu perkara salah satu untuk menyampaikan dakwah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusilah dengan diskusi yang terbaik. Iya, terkadang kita tidak tidak sependapat dengan sahabat kita, atau mungkin kita ingin menyampaikan kebenaran, sahabat kita ngeyel dan sebagainya. Maka sampaikan. Tatkala ada indikasi yang akan terjadi adalah debat kusir, maka tinggalkan. Apalagi kalau ternyata ilmu kita terbatas, apalagi kalau ternyata kita nggak punya pemahaman yang baik, maka tinggalkan. Tinggalkan. Apalagi kalau sudah akhirnya dalam masalah agama, terus kemudian masing-masing bekal pengetahuannya akan hukum tersebut minim, yang terjadi adalah pokoknya ustadzku bilang begini, enggak ustadzku bilang begini, akhirnya ustadznya dikelahikan berdua. Maka itu debat kusir, tinggalkan. Ya, kalau ternyata ada kebenaran yang ingin kita sampaikan diterima, maka alhamdulillah. Kalau ternyata tidak diterima, ya sudah, karena hidayah bukan di tangan kita. Tetapi hindari debat kusir. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Sungguh, ya, perhatikan baik-baik, Nabi SAW bersabda, aku menjamin sebuah istana, sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira'ah, bagi mereka yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia itu benar. Udah, kalau kita tahu kita benar kan? Karena biasanya orang yang salah tuh lebih ngeyel daripada orang yang benar gitu. Maka kalau kita tahu kita benar, dan dia ini memang sebagian orang tuh seperti itu. Kadang dia sudah salah tapi dia tidak bisa menurunkan egonya, akhirnya debat kusir, tinggalkan. Kita tahu kita benar tapi kita tinggalkan ini mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengimani hadis Nabi SAW. Allah menjanjikan rumah istana di pinggiran surga bagi mereka yang tinggalkan debat walaupun dia tahu dia benar. Maka sudah, kalau kita tahu orang ini benar-benar mencari kebenaran, jelaskan. Tapi kalau ternyata dia cuma hanya besar-besaran suara, bagus-bagusan retorika, paling banyak pengikutnya, maka tinggalkan. Itu semua debat kusir. Pokoknya kodenya itu, kalau sudah debat, diskusi, kalau sudah dia kalah, keluar kalimat pokoknya itu nggak jauh dari debat kusir. Tinggalkan, ya sudah. Subhanakallah bihamdik, jazakallah khair. Tinggalkan. Nggak usah repot. Begitupun juga di dunia maya. Ya. Kadang kita berada di grup, ya, di grup dengan orang yang begitu banyak, fashionnya, latar belakangnya berbeda-beda. Ada suatu hukum,
Terus kemudian masing-masing, kalau aku sih begini, kalau aku sih begini, begini. Semuanya hanya dibangun di atas dugaan, bukan ilmu. Kita tahu yang benar, kita sampaikan di grup tersebut yang benar seperti ini, dibantah sama yang lain. Tapi kan, tinggalkan. Kecuali memang mereka mencari kebenaran, maka sampaikan. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ya sudah. Kita mendapatkan janji istana di pinggiran surga karena kita meninggalkan debat. Apalagi sekarang kita lihat media sosial dipegang oleh semua pihak. Jangankan yang tua, jangankan yang dewasa, anak-anak punya Facebook, anak-anak punya Instagram. Kita upload tentang ilmu agama, potongan-potongan nasihat, ada yang komen, jangan terpancing. Karena kita nggak tahu siapa di balik akun tersebut. Akhirnya berbantah-bantahan, caci-cacian di grup, caci-cacian di kolom komentar, maka tinggalkan. Imani hadis ini, aku menjanjikan istana rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan debat kusir, walaupun sekalipun mereka itu benar. Maka ya, kurangi berdebat. Jangan jadi orang yang suka berdebat. Ya, jangan suka cari sensasi, ya. Apalagi dalam persahabatan seringkali banyak berdebat, diskusi yang itu hanya debat kusir, akhirnya menjadikan hubungan itu renggang. Dan bagaimana bisa bertahan hingga ke surga Allah kalau ternyata di dunia banyak perselisihan atau mungkin sesuatu yang menjadikan tidak harmonis. Kalau ternyata ditahu itu hanya debat kusir, tinggalkan. Ya, dan itu merupakan salah satu kesombongan. Apa itu sombong? Mungkin sebagian kita menganggap sombong itu kalau bajunya bagus, sombong itu kalau begini, kalau begitu, jalannya begini-begini. Nabi SAW pernah menjelaskan, sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau kita menyampaikan ilmu, ternyata ditolak, ya sudah. Berarti itu adalah sebuah kesombongan, menolak kebenaran. Tetapi tatkala kita menjelaskan kebenaran, jangan sampai kita merasa orang itu harus dapat hidayah dari kita, gitu. Kan sudah saya sampaikan kebenaran, memang dia itu memang bebel begini, wah ini ribut. Jangan paksakan. Innaka la tahdi man ahbabta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai sekalipun, enggak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tatkala kita sudah sampaikan kebenaran, tugas kita selesai. Diterima alhamdulillah, tidak berarti belum diberikan hidayah oleh Allah. Dan bisa jadi tatkala kita menjelaskan dia tidak mendapatkan hidayah dari kita, dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Tetapi kita berusaha bagaimanapun perselisihan kita, perdebatan kita, jangan sampai terjadi debat kusir, karena kesudahan dari debat kusir adalah permusuhan. Kemudian yang keenam, agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, adalah menggunakan lisan untuk berbuat baik kepada sahabat kita. Kalau tadi yang ketiga, menjaga kehormatan, salah satu wasilah menjaga kehormatan adalah lisan tidak mencaci, tidak memaki, tidak menggibah dan sebagainya. Sekarang yang keenam, menggunakan lisan kita untuk berbuat baik kepada sahabat kita. Lisan ini ibaratkan pisau bermata dua. Kita harus hati-hati menggunakannya karena sisi bawah dan sisi atasnya benar-benar tajam. Bahkan sampai ungkapan-ungkapan di negara kita pun demikian. Lidah ini tidak bertulang katanya. Tetapi kalau sudah salah tempatnya maka meninggalkan sakit yang begitu luar biasa. Maka bahkan ada yang mengatakan lidah ini lebih tajam daripada pisau. Bahkan semua hampir rata-rata permusuhan, perselisihan, kemudian sakit hati bermula dari lisan. Maka kita agar langgeng persahabatan kita dengan sahabat kita bahkan hingga ke surga Allah, gunakan lisan kita untuk berbuat baik kepada saudara kita. Bagaimana contohnya? Yang pertama adalah mengungkapkan perasaan cinta kita kepada sahabat kita. Walaupun mungkin di Indonesia mungkin kesan kita
Kayak apa aja gitu kan. Katakan kepada sahabat kita, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ucapkan demikian. Atau mungkin dengan bahasa mungkin yang lebih minim, kita bersahabat ini karena Allah. Katakan demikian. Kalau mungkin kita nggak pede, aku mencintaimu karena Allah, karena di Indonesia identik itu diucapkan dengan perempuan, nanti yang dengar juga ya apaan sih kan gitu. Tapi katakan kalau kita menyayangi dia karena Allah, terutama di momen-momen yang penting ya, bukan tiba-tiba ketemu tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, aku cinta sama kamu kan. Nah, itu nanti menimbulkan buruk sangka. Ternyata sahabatku selama ini kan gitu. Maksudnya tatkala dia sedang ada masalah kan, atau mungkin dia sedang ada problem, kita nasihati, jadi begini, saya peduli sama kamu nih, kamu sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, saya menyayangimu karena Allah Subhanahu wa taala, jadi begini yang benar, kamu tuh sebenarnya jadi muqaddimah pembicaraan. Ya, sampaikan, gak ada masalah. Siapa yang mengajarkan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu fillahi falyubayyin lahu fa innahu khairun fil ilfah wa abqa fil mawaddah." Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya yang dia mencintainya karena Allah, maka hendaklah dia mengungkapkannya. Kenapa harus diungkapkan? Nabi mengatakan, karena kalau seseorang yang menjadi sahabat kita mengetahui kita mencintai dia karena Allah, benar-benar peduli dia karena Allah, bersahabat sama dia karena Allah, itu akan mengkokohkan, menjalin erat keakraban di antara keduanya, dan itu akan lebih kekal menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya. Maka demikian. Ya. Nabi SAW mengatakan demikian. Apakah pernah Nabi mengatakan cinta kepada sahabatnya? Pernah. Kita sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW tidak segan-segan mengatakan yang demikian, karena Nabi mengajarkan, Nabi mengamalkan. Nabi itu bukan hanya ngomong doang. Nabi mengajarkan, Nabi mengamalkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbak." Wallahi inni la uhibbuk. Berkata Nabi SAW, "Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Ini Nabi SAW mengatakan demikian kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka. Sesungguhnya aku demi Allah aku mencintaimu. Lihat, Nabi SAW mengatakan demikian. Dan Nabi SAW mengatakan ini di pembukaan pembicaraan, karena Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada sahabat Mu'adz. Kita juga demikian. Tatkala kita ingin menasehati, tatkala kita ingin menyampaikan kebenaran, tatkala kita ingin menyampaikan saran, kedepankan bahwasanya kita itu membangun itu semua di atas cinta, maka akan mudah diterima. Dalam hadis lengkapnya, Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka, usika ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Ini juga penting kepada antum laki-laki, karena kita pada dasarnya sulit mengungkapkan cinta, ya, apalagi kepada sesama kita. Maka ini penting, terutama kalau nggak bisa kepada orang lain, nggak bisa kepada orang umum, kepada keluarga kita terlebih dahulu. Nabi SAW ingin menyampaikan nasihat, petuah, wejangan kepada sahabat Mu'adz. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku mencintaimu. Apa pelajarannya di sini? Agar nasihat kita diterima, agar ucapan kita masuk, agar ucapan kita diperhatikan oleh orang yang ingin kita berikan, maka kabarkan itu semua dibangun di atas cinta dan peduli kita kepada dia. Laki-laki punya anak, ingin menasihati anak, coba sesekali duduk yang rapi, katakan, sesungguhnya Bapak sayang sama kamu. Sesungguhnya Bapak ingin kamu mendapatkan kebaikan. Baru kita nasihati, itu mudah diterima anak kita.
Tapi kalau kita ada apa-apa, anak kita misalnya salah tiba-tiba tanpa bicara, mengikuti tren zaman sekarang, laki-laki tidak bercerita, langsung hantam. Itu yang terjadi, ribut. Betapa banyak anak dengan bapaknya gak harmonis karena bapaknya itu tidak menampakkan kasih sayang. Katanya tabu kalau bapak itu menampakkan kasih sayang, bapak terus disegani. Tidak, sungguh kalau kita membangun kedekatan dengan anak kita disegani, benar-benar disegani. Tapi kalau kita galak, gak ada apa-apa, tiba-tiba main hantam, main pukul, kita bukan disegani, kita ditakuti. Dan tatkala kita ditakuti, tatkala kita tidak ada, kita dipototowai, kata orang Sulawesi. Kita dikurang ajari. Tapi kalau kita benar-benar disegani oleh anak kita ada, kita tidak ada, sama-sama mereka menghargai kita. Dan itu dibangun dengan keakraban. Sama istri pun demikian. Suami ingin menasihati istrinya agar mudah diterima, katakan, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Sesungguhnya aku tidak berada di atap rumah ini kecuali aku telah memilihmu sebagai pasanganku di dunia dan di akhirat. Sebenarnya begini. Oh, itu istri pasti, oh iya. Cuma kalau kita kan langsung caci maki biasanya. Kamu ini, kamu ini. Akhirnya susah diterima. Ini adab berkomunikasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa isi wasiat Nabi SAW? La tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku berikan wasiat kepadamu, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di setiap akhir salatmu sebelum salam untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga faidah teman-teman sekalian. Dalam salat, di antara tempat mustajab yang sudah kita ketahui adalah sujud, tapi ada juga tempat yang lainnya, dan itu terletak sebelum salam. Maka tatkala sebelum salam, kalau kita sempat baca doa ini, maka jangan ditinggalkan. Kalau kita sempat dan kita ingat, maka kita baca. Permintaannya ada 3. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, aku meminta pertolonganmu untuk bisa senantiasa mengingatmu. Tidak usah banyak-banyak penjelasan. Orang kalau melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, lalai dalam ibadah, itu apa sih sebabnya? Sebabnya kurang mengingat Allah. Maka tatkala kita minta agar bisa senantiasa mengingat Allah, maka kita akan mudah istiqomah. Kemudian yang kedua, wa syukrika, dan aku meminta pertolongan kepadamu untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Sebagaimana kita katakan tadi di awal, orang yang bersyukur itu sedikit, maka jadilah Anda golongan orang yang sedikit yang benar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, kemudian yang terakhir, tolonglah aku ya Allah untuk bisa memperbagus amal ibadahku kepadamu. Permintaannya semua luar biasa. Maka sebelum salam, misalnya kita sudah selesai dari bacaan-bacaan sebelum salam, terus kemudian ternyata imam belum salam, ucapkan saja Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tatkala kita salat sunnah, selipkan doa ini. Kita membutuhkannya semuanya. Kita butuh untuk senantiasa mengingat Allah, kita butuh untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, kita butuh untuk senantiasa mengupgrade, memperbagus ibadah kita. Jangan dunianya aja di-upgrade. Keluaran ini, keluar ini, ada barang baru harus punya, ada ini harus miliki, ada tas baru bagi perempuan harus punya, tetapi ibadahnya semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Dan ibadah tidak dikatakan baik kalau kecuali terkumpul 2 perkara. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya para hadirin sekalian, ini nomor 6 poin yang pertama. Gunakan lisan kita untuk berbuat baik kepada saudara kita. Dan di antaranya adalah kabarkan kepada dia bahwasanya kita benar-benar peduli, benar-benar menyayangi dia karena Allah, bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada udang di balik bakwan, bukan. Kita benar-benar menyayangi dia, peduli sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya poin yang ke-6 ini banyak ya cabang-cabangnya.
insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas kebaikan, di atas ketaatan, dan perbanyak doa jemaah sekalian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa yang banyak Nabi SAW panjatkan. Kalaulah beliau saja meminta keistiqomahan, lantas bagaimana dengan kita? Apalagi kita hidup di mana kita menemukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Media sosial, bahkan sekarang orang yang di dalam rumah bisa lebih buruk daripada yang di luar rumah dan sebagainya. Maka kita berhati-hati. Terus kemudian juga kita berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sungguh perkara yang sangat miris. Saya dapat di media sosial banyak laki-laki yang ternyata suka sesama jenis, kemudian ditangkap di sebuah tempat. Ternyata mereka dilihat dari fisiknya laki-laki asli, berotot dan sebagainya macamnya. Ternyata mereka suka sesamanya. Ini kan penyimpangan yang sangat parah. Dan jangan kita merasa aman. Kita minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh kepada keburukan-keburukan tersebut. Dan banyak lagi, ada lagi yang fantasi sesama darah, itu segala macam keburukan banyak. Ya, maka kita minta agar kita dijaga oleh Allah, agar anak dan istri kita dijaga oleh Allah, dan semua orang-orang yang kita sayangi tanpa terkecuali adalah sahabat-sahabat kita. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.